Mulai. Oke. Selamat siang Pak Oni. Siang Pak. Nah, pada hari ini saya bersama Pak Oni Degau, legendaris pencipta lagu yang judulnya Album Rohani Perdana di Gunung Tengah Papua dari suku Muni. Maka itu saya untuk Pak Oni beberapa pertanyaan atau tujuan daripada saya mau ketemu Pak Oni untuk sama bertanya. Yaitu pertama itu sama tanya pada Pak Oni bahwa tujuan Pak Oni ciptakan lagu ini untuk apa sampai perlu ingin tahu. Ya, terima kasih. Selamat siang semua. Bahwa tujuan saya menciptakan beberapa lagu rohani, yaitu tujuan utama bahwa selagi kita masih hidup kita harus membuat sesuatu untuk Tuhan. Itu tujuan pertama, sehingga dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi, bagaimana dengan mulut saya yang berdosa ini, saya bisa ciptakan beberapa lagu rohani. Itu tujuan pertama, bagaimana suku Muni itu lebih dikenal oleh daerah lain, karena daerah orang Muni belum pernah buat lagu rohani. Sehingga secara pribadi saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena melalui talenta yang Tuhan kasih, saya sudah membuat beberapa lagu rohani. Tujuan pertama, saya secara pribadi mempersembahkan buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana orang Muni itu bisa mengenal oleh suku yang lain. Bagaimana orang Muni bisa mengenal oleh suku yang lain, karena selama ini suku yang lain seperti orang Panyai, suku Me, atau suku orang Dani, ataupun suku yang lain di pesisir pantai, mereka punya album rohani semua, sudah punya album rohani. Dan suatu daerah dikenal itu bukan karena pembangunannya, bukan karena apa, tapi lewat orang sini, lewat orang bermain bola, lewat orang seperti apa. Ini kan daerah kami itu bisa diangkat, sehingga tujuan utama saya yang pertama untuk memuliakan Tuhan lewat talenta yang kami miliki. Biar yang kedua, untuk bagaimana suku Muni bisa dikenang selamanya. Lalu yang ketiga bahwa kita usia manusia itu dibatasi oleh waktu. Ketika kita meninggal, album rohani ini akan berkumandang terus sampai Yesus datang. Sehingga secara pribadi, ini yang memotivasi saya buat lagu rohani. Terima kasih Pak Oni, luar biasa. Nah, terus yang berikut saya bertanya lagi itu apa motivasi atau dorongan atau latar belakang apa sampai Pak Oni itu hati tergetar untuk harus buat satu lagu atau harus membuat suatu album dengan bahasa Muni. Ya, terima kasih. Seperti saya tadi jelaskan bahwa tujuan daripada kita buat album ini secara pribadi, bahwa memang ini kalau dibilang bahwa secara aktivitas sehari-hari adalah saya adalah salah satu kepala bidang di Kabupaten Panyai di keuangan, sehingga selalu aktivitas saya ini terganggu dalam artian bahwa banyak kesibukan, sehingga saya keluarkan waktu karena memang orang buat lagu, kita menyanyi ini kan betul-betul dari hati yang paling dalam, apalagi nuansa rohani, sehingga saya punya tujuan intinya bahwa ya kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, karena ini kesempatan emas bagi saya secara pribadi. Sehingga saya sudah membuat lagu rohani, ya puji Tuhan, album pertama, dan saya dapat izin produksi itu dari Jakarta. Ini luar biasa, karena ini salah satu secara pribadi berkat rohani yang sungguh luar biasa bagi saya, karena album rohani saya ini betul-betul izin produksi lulus sensornya dari Jakarta, yaitu tepatnya tanggal 21 September tahun 2020 izin produksi keluar. Sehingga saya punya kewenangan atau saya diberikan oleh lembaga sensor untuk saya bisa buat lagu dan izin produksi itu, sehingga ada hak cipta juga di situ dilindungi, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa Bapak Oni yang bisa termotivasi untuk menciptakan lagu-lagu dalam bahasa Muni untuk mengangkat jati diri orang Muni dari lagu. Yang kedua, mau tanya Pak Oni, permisi, yang kedua begini Pak, kira-kira berapa lagu yang saudara Oni ciptakan di album perdana ini? Terima kasih. Puji Tuhan, di album rohani saya yang perdana, yang volume pertama, yaitu saya sudah ciptakan lagu kurang lebih hampir 12 lagu, karena itu pas posisinya harus minimal satu album 12 lagu, sehingga lagu yang betul-betul populer sampai saat ini di kalangan suku Muni itu yaitu Yesus Asude, itu Tuhan tolong saya kalau bahasa Indonesia. Yesus Asude itu sudah hampir kurang lebih semua orang Muni yang dimana saja mereka sudah tahu, dari yang kecil usia 6 tahun sampai usia yang dewasa mereka sudah tahu.
Lalu yang kedua, lagu rohani Tuhan lindungi kami. Tuhan lindungi kami. Yang ketiga, Tuhan berkati Intan Jaya. Tuhan berkati Intan Jaya, apalagi saat ini Intan Jaya dalam keadaan berbagai persoalan yang menghantui daerah Intan Jaya. Ya hanya lewat pujian dan doa yang kita bisa daerah kami diselamatkan seperti itu. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat, banyak lagu-lagu seperti Hasdola Kepaga dan juga beberapa lagu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena ini menyangkut waktu dan ini, sehingga kurang lebih 12 lagu yang saya ciptakan. Puji Tuhan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Oni. Terus saya perlu tanya lagi, begini Pak Oni. Setelah album pertama lagu-lagu bahasa Moni itu sudah keluar, orientasi kepada kaset-kaset itu atau lagu-lagu itu Pak Oni diapakan? Terima kasih. Puji Tuhan, janji saya kepada Tuhan bahwa kita punya orang tua itu mereka sudah bekerja untuk Tuhan banyak dari muda sampai saat ini. Tetapi saya adalah salah satu anak hamba Tuhan juga yang latar belakangnya selalu jatuh bangun bekerja di daerah pemerintahan. Saya tidak punya waktu untuk saya berbuat terbaik buat Tuhan. Sehingga janji saya bahwa ketika album ini jadi, saya betul-betul mau dedikasikan buat gereja dan anak-anak Tuhan yang sedang membutuhkan. Ya puji Tuhan, tepatnya album ini sudah produksi kurang lebih 3.000 kaset. Luar biasa. Dan sudah beredar di seluruh Papua. Dan hasil penjualan pertama kurang lebih 120 juta saya sudah dapat. Dan uang itu pertama saya turunkan Bama satu flight untuk saudara-saudara saya di Intan Jaya pada waktu itu. Tepatnya tanggal 13 Februari tahun 2021 itu jumlah satu flight ya 34 juta dan bantuan Bama 1 ton 500 kilo. Lalu yang kedua saya bantu gereja di daerah Kemandoga, ada satu gereja Pos PI Betapa itu sejumlah 35 juta. Lalu ada beberapa gereja seperti di Bilai dan juga di Sanepa dan juga di Nabire. Dan juga beberapa tempat ini saya sudah bantu dari hasil penjualan album itu. Lalu tujuan kedua daripada album ini yaitu intinya bahwa semua lagu yang saya ciptakan ini hasil keringat daripada saya bibir mulut saya berdosa, saya capek jalan syuting kiri kanan, dan juga semua yang saya bantu dari dompet pribadi saya dan juga saya jalan ini semua. Mudah-mudahan ini menjadi suatu persembahan yang berbau harum buat Tuhan. Berbau harum yang buat Tuhan. Yang kedua bahwa album rohani ini betul-betul seluruh daerah terutama orang Moni dan suku yang lain bisa tahu lagu ini dan mereka menyanyi lebih bagus lagi daripada apa yang saya menyanyi. Terima kasih. Terus yang berikut saya tanya kepada Pak Oni bahwa apakah setelah Pak Oni keluarkan album perdana pertama ada rencana-rencana berikut yang Pak Oni mau bikin lagu atau album kedua lagi? Ya, terima kasih. Album rohani Nuansa Rohani itu memang saya punya rencana dalam tahun besok kalau Tuhan kasih saya umur panjang. Saya rencana membuat album rohani volume kedua, yaitu beberapa lagu sudah ada, terutama lagu rohani ya sudah ada. Dan saya rencana kalau Tuhan berikan kesempatan yang bagus, kesempatan yang baik, saya rencana mengeluarkan volume kedua Nuansa Rohani. Oke, terima kasih Pak Oni. Yang terakhir saya perlu tanya kepada Pak Oni bahwa tujuan Pak Oni ke depan seperti bagaimana dengan adanya album-album yang Pak Oni ciptakan ini? Tujuan saya ke depan bahwa di daerah kita orang Moni dimanapun berada, yaitu terutama di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Timika itu masih ada oni-oni Dendegau yang lain lagi. Sehingga masih ada generasi berikutnya bisa mereka membuat ciptakan album rohani, bahkan juga album-album biasa, karena perbedaan dari album rohani dengan album biasa. Kalau album biasa itu pasti akan dikenang oleh beberapa orang saja, beberapa generasi saja, atau beberapa fans saja. Tapi kalau album rohani dari generasi ke generasi sampai Yesus datang ke orang, akan pasti lagu itu akan dikenang selamanya, karena ini lagu rohani, bersifat rohani. Sehingga saya mengharapkan kepada generasi orang Moni ke depan dimanapun mereka berada, terutama barometer orang Moni yang ada di Paniai, ada di Nabire, ada di Intan Jaya, ada di Timika. Ini ke depan adik-adik ini yang punya talenta banyak. Bagaimana kita kembangkan talenta itu supaya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, terima kasih banyak Pak Oni. Inilah saya pada hari ini bisa dapat kesempatan bersama Pak Oni untuk saya mau ingin tahu dan saya mau mewawancarai Pak Oni dengan keluarnya album pertama Rohani Perdana Pegunungan Tengah Suku Moni Papua. Terima kasih Pak Oni.
Terima kasih. Tuhan berkati ya makan ini. Nah, makanya.